damai di hati. Mungkin saya minta izin buka masker ya, karena dalam pertimbangan jauh jarak antara saya dengan saudara-saudara, dan saya pun berani karena tadi saya sudah lihat ketua jemaat kasih steril ini ya, sehingga aman untuk buka masker dalam rangka menyapa saudara-saudara dalam persekutuan beribadah hari ini. Merdeka! 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 Ini kan yel-yel semangat ya, kemerdekaan kita. Dan justru bersyukur karena kita bisa mengungkapkan kata-kata itu, karena kita sudah berada di atmosfer kemerdekaan. Dan tentu secara pribadi saya sangat bersyukur sambil menyampaikan terima kasih ya, atas kesempatan ini ya. Saya boleh lagi melayani di sini setelah beberapa kali sebelumnya saya ada di sini, dan ini kali ketiga ya, saya ada di sini di tengah-tengah persekutuan Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Dan senang bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudara dalam pelayanan ini, sekaligus terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan melayani di ibadah ini. Dan kita meyakini semua telah diatur oleh Tuhan. Dan kita meyakini bahwa setiap apa yang dirancang oleh Tuhan bagi kita pasti mendatangkan sukacita dan membawa kita untuk menikmati damai sejahteranya. Dan tentu ini semua kita boleh nikmati ya karena apa yang disebut tadi, suasana, alam, atmosfer kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan dalam preambel atau pembukaan Undang-Undang Dasar Kemerdekaan Republik Indonesia dengan jelas mengungkapkan bahwa atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang selanjutnya mendorong untuk mampu menyampaikan akan kemerdekaan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila, sebagaimana yang juga kembali kita ucapkan tadi. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ini only by His grace, hanya oleh karena anugerahnya. Dalam semua gerak daya perjuangan dari para pahlawan, para pendahulu kita, sehingga tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Indonesia menjadi negara yang berdaulat penuh atas tanah, air, dan alamnya. Dan mulai saat itulah kita sebagai satu bangsa diakui oleh semua bangsa di dunia dalam hubungan dengan kedaulatan sebagai satu bangsa. Dan kita bersyukur waktu demi waktu boleh ada dan kita nikmati sampai saat ini. Walaupun di masa sekarang ini, sekalipun kita berada di masa kemerdekaan, tapi sesungguhnya belum sesungguhnya merdeka. Apalagi kita masih berada di masa COVID, ya. Kan tentu kita sudah merasakan sendiri, ya, walaupun memang so bebas kemana-mana, tapi masih menggunakan masker, ya, tetap belum sesungguhnya merdeka, ya. Karena untuk menghirup udara yang segar, ya, tentu kita sangat merindukan menghirupnya secara bebas, di mana saja, kapanpun, tanpa harus menggunakan masker.
Tapi sekalipun dengan demikian kita bersyukur karena masa-masa pemulihan sudah berlaku dan kita terus berharap dan berdoa agar sesungguhnya ini bisa segera berlalu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang menikmati kemerdekaan atas anugerah Tuhan, yang memperhitungkan semua perjuangan dari para pahlawan kita, maka diantar bersama untuk kembali memahami tentang kemerdekaan sesungguhnya yang kita mengerti sebagai kemerdekaan Kristen, kemerdekaan di dalam Kristus. Bacaan Alkitab kita yang dimulai dengan saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Artinya bahwa hidup dalam kemerdekaan dipanggil untuk menikmati kemerdekaan, menghendaki supaya kita benar-benar menikmati itu dalam kemurahan kasih Kristus, yang menyadari bahwa karena ini panggilan, maka sebagaimana yang diungkapkan awal tadi bahwa harus menyadari ini adalah pemberian, ini adalah anugerah dari Allah. Sehingga karena menyadari akan hal itu, maka kita mau dipanggil berada dalam kemerdekaan itu, yang tentu kemerdekaan sebagaimana kemerdekaan dalam rancangan Tuhan. Bahwa sesungguhnya Dia memerdekakan kita, memerdekakan kita dari kuasa dosa, sebab sesungguhnya kuasa dosa yang menawan, kuasa dosa yang membuat manusia akhirnya tidak bisa merdeka, tidak bisa menikmati kebebasan, apalagi menikmati keselamatan. Sebab kemerdekaan sesungguhnya di dalam Kristus adalah kita benar-benar menikmati keselamatan. Keselamatan secara utuh, keselamatan secara sempurna. Namun ada hal yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan kehidupan dalam dosa. Artinya adalah bahwa merdeka tetap memiliki norma, memiliki etika, ya, memiliki hukum, yang justru itu mengentar orang untuk benar-benar mengisi kemerdekaan itu dalam kehendak Tuhan, sehingga benar-benar kemerdekaan itu dinikmati dan kemerdekaan itu yang diaktualisasikan secara nyata dalam kehidupan beriman kita. Jadi bukan bebas sebebas-bebasnya. Nah, agar memang terhindar daripada kehidupan yang melakukan dosa, maka caranya, satu-satunya cara untuk bisa terbebas dari kuasa dosa adalah melayani seorang akan yang lain, ya, to serve each other, melayani seorang akan yang lain, melayani seorang akan yang lain dengan kasih, maka sesungguhnya itu merupakan cara yang tepat untuk menghindarkan kita dari melakukan apa yang disebut dengan dosa. Jika kita mengasihi seorang akan yang lain, menghindarkan kita dari praktek-praktek kehidupan yang merusak kehidupan kita, kehidupan orang lain, dan karena itu merusak relasi kehidupan bersama dengan orang lain. Tentu kasih yang mana adalah kasih yang dari Allah. Kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang tulus diberlakukan tanpa mengharapkan bahwa kalau saya mengasihi orang lain, berharap orang mengasihi kita. Sebab kalau kita mengasihi orang lain dengan harapan orang mengasihi kita, itu orang di Manado bilang itu arisan namanya. Ya kan? Memberi sesuatu untuk mengharapkan adanya imbalan. Itu bukan kasih, arisan namanya. Ya kan?
Kita kasih jujur pada dia, siapa tahu dia kasih akan kita nasi jaha. Ya kan? Bukan begitu maksudnya. Nah, prinsip kasih yang dari Allah, yang sebetulnya prinsip dalam hubungan dengan apa yang dia maksudkan, ya, disentil oleh Paulus, apa yang ada dalam hukum Taurat, secara khusus tentang mengasihi sesama. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Love your neighbor like you himself. Ya. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Bagaimana orang mengasihi diri sendiri? Tentu banyak kita, bagaimana praktek-praktek kita mengasihi diri sendiri, memperhatikan diri sendiri. Jika ada yang kurang, kita berupaya untuk memperbaiki, merubah, supaya apa yang kurang itu ya bisa seperti apa yang kita harapkan. Ya, kalau orang laki-laki ya bilang ya apa jo ada ya sebegitu ya toh. Kalau perempuan lain toh, kalau di muka kaca, doh ini tuh kurang tipis mesti kasih tebal ya toh. Atau tebal mesti kasih tipis dan lain sebagainya. Artinya apa? Mengasihi diri, memperhatikannya, peduli. Demikianlah apa yang disebutkan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Perhatian kita terhadap orang lain, kepedulian kita, rasa kasih kita kepada orang lain harus benar-benar diberlakukan secara tulus. Dan memang prinsip kehidupan kasih adalah berkorban. Sehingga jika kita mengasihi orang lain, bisa saja kita mengorbankan diri kita. Sebagaimana kasih Kristus kepada kita, dengan mengorbankan dirinya, maka kasih sesungguhnya dari Allah diberlakukan kepada kita. Sehingga dengan demikian prinsip untuk mengasihi menghindarkan kita dari perilaku-perilaku yang seperti yang diungkapkan tadi, merusak kehidupan bersama. Bahwa sesungguhnya kebebasan memiliki norma, memiliki etika, memiliki aturan, memiliki hukum. Sebab kebebasan tanpa norma bukan kebebasan, tapi bisa menjadi bencana. Sebagaimana yang digambarkan oleh Paulus. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Ini kan sebetulnya gambaran kekerasan. Gambaran kekerasan yang bukan sebetulnya menjadi prinsip manusia, karena manusia kan bukan prinsip saling menggigit dan saling menelan. Sebetulnya ini prinsip apa? Prinsip hewan, prinsip binatang. Mengingatkan tentang hal itu. Sebab jikalau kita saling menggigit dan saling menelan, maka disitulah kebinasaan, disitulah kehancuran. Ya. Kalau di situ ada kebinasaan, ya, ada kehancuran, apalagi kalau itu diberlakukan dalam kehidupan bersama manusia, maka telah melanggar hak asasi manusia. Berarti telah melanggar kebebasan orang lain, telah merampas kebebasan orang lain. Dan prinsip ini tentu prinsip yang harus terus diberlakukan dalam hidup kita. Ya. Walaupun kita sangat menyadari keterbatasan kita, tapi kita harus terus berupaya untuk melakukan hal itu. Sebab itu panggilan bagi kita. Itu panggilan hidup beriman kita untuk menyatakan kehidupan kasih yang membuat kita menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang merusak. Perilaku-perilaku yang dapat menghancurkan kehidupan dalam kebersamaan, kehidupan bersama. Termasuk tentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sangat menyadari dari begitu banyak kasus yang terjadi di negara dan bangsa kita, justru ya tindakan-tindakan merusak ya karena tidak menyatakan kasih secara tulus, secara murni, ya pementingan-pementingan diri sendiri, pementingan-pementingan kelompok, maka terjadi berbagai macam persoalan dalam kehidupan bersama. Sekali lagi, sekalipun sulit bagi kita untuk memberlakukannya, maka
Kita diajak untuk memperlakukannya. Tidak harus yang besar-besar, tidak harus peran kita yang besar, tidak harus dengan jabatan-jabatan strategis untuk kita melakukannya. Sebetulnya prinsip yang sangat sederhana yang bisa kita dapat dari perenungan ini, bagaimana mengisi kemerdekaan itu adalah kasih. Kasih, walaupun sesuatu hal yang sederhana, tetapi dia mempunyai daya gerak yang sungguh sangat luar biasa. Kehidupan kasih yang kita terapkan itu akan menjadi bagian-bagian bangunan untuk menghadirkan satu bangunan bangsa Indonesia yang karena prinsip-prinsip kasih yang diterapkan, maka di sanalah apa yang diharapkan oleh bangsa dan negara kita. Ya. Adil dan makmur, sejahtera dalam kehidupan bersama. Ya, kalau kehidupan seperti itu yang terjadi, maka dampaknya adalah kita menikmati sukacita, menikmati kebebasan untuk saling menyapa satu dengan yang lain, menikmati kebebasan untuk bekerja berusaha dalam rangka kita menjaga kehidupan bersama. Mari kita terus hidup dalam kasih, memberlakukan kehidupan kasih itu sebagaimana panggilan Tuhan bagi kita, sehingga dengan demikian kita yang menikmati alam kemerdekaan ini benar-benar mampu mengisinya dengan hal-hal yang dapat dikatakan sederhana, tetapi hal yang sederhana jika kita mampu untuk menseriusnya dengan baik dan benar dalam prinsip iman percaya kepada Tuhan, pasti akan membawa dampak yang sangat luar biasa, membangun kehidupan Indonesia yang sungguh menikmatinya dalam sukacita dan kemerdekaan. Sebagaimana begitu banyak ungkapan-ungkapan postingan yang saya baca, yang menarik sekali adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan ini tentu harapan kita, dan itu hanya dapat dilakukan dalam prinsip yang kita baca tadi, yang kita pahami adalah kasih. Mari saling mengasihi satu dengan yang lain, sebab kasih itu membawa kita menikmati hidup dalam anugerah dan berkat Tuhan, menikmatinya dalam sukacita kebersamaan. Selamat merayakan hari kemerdekaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Merdeka! 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 Amin.